Oke, jadi selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Yuda dengan NIM 260219515. Nah, pada malam ini saya ingin menjelaskan mengenai masalah dari Garuda Indonesia, yaitu masalah dari internal supply chain manajemennya mereka. Jadi mereka itu punya suatu sistem namanya IOCS atau International Integrated Operational Control System yang memang difungsikan untuk membantu segala operasional yang terjadi di Garuda gitu. Nah, jadi kita mulai aja dari nomor duanya. Saya izin zoom dikit. Nah, yang pertama itu adalah kenapa. Jadi adanya data yang masuk secara masif ke communication control sehingga menyebabkan sistem yang overload. Jadi maksudnya itu sistem IOCS itu nggak mampu untuk menerima berbagai macam data yang terlalu berlebihan gitu. Jadi bisa dibilang sistem IOCS ini belum sempurna, tapi Garuda itu menggunakan IOCS itu sendiri sebagai sistem utama, sedangkan sistem yang lama digunakan sebagai sistem cadangan. Yang kedua, orang internal perusahaan belum bisa menyesuaikan sistem. Jadi ketika kita ingin membuat sistem yang baru, seharusnya seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut di training dengan tujuan agar ketika nanti ada sistem baru yang masuk, jadi mereka nggak kaget gitu lah. Yang ketiga, masalah saat migrasi, uh, saat ingin peralihan sistem. Jadi di saat ingin mengganti sistem dari yang lama ke yang baru atau memindahkan datanya itu terjadi sebuah masalah ya, apalagi itu sebenarnya fatal banget karena kan yang namanya data-data tuh nggak boleh hilang gitu. Terus kita masuk ke problem ya. Nah, dari kenapa tadi dari ada yang masuk data yang terlalu banyak jadi overload. Nah, terus itu bisa menyebabkan yang pertama penundaan penerbangan pesawat, lalu ada sistem yang overload, lalu ada kesalahan penjadwalan awak kabin, dan dari internal perusahaan itu sendiri. Jadi dari problem tersebut kita bisa tahu bahwa IOCS itu sebenarnya pada tahun 2010 bisa dibilang mengalami kegagalan ya, yang pada akhirnya tuh bisa menyebabkan sebuah kerugian dari Garuda Indonesia itu sendiri. Jadi ada beberapa solusi yang memang bisa kita berikan. Yang pertama itu ada melakukan pengecekan, perawatan, dan pembaruan pada sistem secara berkala. Lalu perusahaan perlu menerapkan IT risk management dengan tujuan untuk identifikasi dan mengelola resiko. Lalu untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para karyawan terkait sistem baru yaitu sistem UCS. Lalu membuat contingency plan atau backup plan ketika nanti terjadi sebuah hal yang kita tidak inginkan gitu. Lalu, nah untuk masalah jurnal, jadi kita menemukan beberapa jurnal. Yang pertama yang dilakukan oleh Ibu Sicilia terhadap beberapa airline dunia. Jadi dia bilang bahwa dengan melakukan implementasi operational control system, perusahaan dapat meningkatkan kinerja bisnisnya lebih baik. Dari sisi safety penerbangan, bahkan dari nilai OTP atau on time performance. Nah, dari hasil penelitian PT Garuda itu sendiri, penelitian pada studi ini fokusnya itu untuk meningkatin nilai kerja IOCS yang disesuaikan dari sudut pandang pengguna sistem internal perusahaan. Nah, ada pun saran dari peneliti pengguna sistem yaitu best practice di bidang teknologi informasi. Yang pertama dari aspek infrastruktur ya. Jadi untuk IOCS itu perlu dilakukan asesmen ulang terhadap kapasitas server yang digunakan untuk IOCS dalam penggunaan memorinya nantinya. Jadi supaya tidak terjadi sistem yang overload, maka diperlukan infrastruktur tambahan. Lalu yang kedua, perlu dilakukan pengecekan atau audit proses kepada tim helpdesk yang dilakukan oleh PT Alsis. Apakah mereka sudah menjalankan sesuai yang diharapkan perusahaan terkait dengan IOCS. Lalu kita juga harus melakukan penyebab suatu implikasi manajerial, yang dimana kita harus menyiapkan DRP atau Disaster Recovery Planning apabila terjadi kegagalan sistem IHS di kemudian hari. Lalu ada survei yang dilakukan oleh Busenko. Jadi perusahaan sangat memerlukan suatu sistem integrasi ya untuk operational control, terutama motivasinya untuk faktor keamanan yang diikuti dengan meningkatnya punctuality atau on time performance dan juga efisiensi. Oke, lalu kita lanjut. Tadi setelah kita mendapatkan dari jurnal, kita juga memberikan solusi dari grup kita gitu. Jadi dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sudah kami baca itu merupakan jawaban pasti. Kenapa? Karena ini merupakan masalah dari tahun 2010. Jadi masalah tersebut hanya berlaku selama 4 hari atau bahkan terakhir saya baca itu ada 4 jam. Habis itu semuanya balik kembali, semuanya normal kembali gitu. Jadi yang pertama ada best practice from journal seperti yang saya baca tadi, melakukan implementasi operational control system, lalu juga kita harus siap untuk menambah aspek infrastruktur ya, dari memori, proses, ataupun storage. Lalu perusahaan juga perlu DRP yang tadi, yang recovery planning,
Lalu best practice dari group solution kita, yang pertama itu perlu dilakukan pelatihan, peningkatan kesadaran pengguna untuk mastiin bahwa, mereka bisa menggunakan UCS secara penuh gitu. Lalu yang kedua, ada pembaruan dan perbaikan sistem secara teratur, itu penting banget buat memperbaiki bug dan masalah yang teridentifikasi. Lalu dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Garuda Indonesia perlu melakukan asesmen infrastruktur server seperti yang saya bilang tadi, lalu juga melakukan audit helpdesk dan lain-lain juga. Nah, seharusnya dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, Garuda Indonesia dapat meningkatkan kinerja IOCS, termasuk dalam hal user friendly, fungsionalitas, dukungan, dan pemulihan masalah. Serta pemantauan dan evaluasi yang proaktif menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penggunaan UCS itu sendiri. Terima kasih. Selamat malam. Saya Ditya Yuda dan stay tune.